أولي الألباب. Surga menjadi hadiah istimewa bagi orang yang hajinya mabrur, sebagaimana sabda Nabi. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Mabrur diambil dari kata al-birru, artinya kebaikan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Artinya, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan sehingga kamu menginfakkan sebagian yang kamu cintai. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92. Ketika digandeng dengan kata haji, maka ia menjadi sifat yang mengandung arti bahwa haji harus diikuti dengan kebaikan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang mengantarkan pelakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Orang-orang yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang disebut al-abrar. Kelak mereka di hari kiamat akan ditempatkan di surga. Innal abrara lafi na'im. Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 13. Bila digabung antara ayat ini dengan hadis tentang haji mabrur, menjadi titik temu yang saling melengkapi, bahwa haji mabrur akan selalu ditandai dengan perubahan dalam diri pelakunya, dengan mengalirnya amal soleh yang tiada putus-putusnya, sehingga setelah berhaji, ia akan tergolong kelompok al-abrar, dan pahala yang kelak akan ia dapatkan adalah surga. Seorang yang hajinya mabrur akan menjadikan masjid sebagai tempat yang menyenangkan, sebagaimana ia terharu dan menangis di hadapan Ka'bah dan makam Nabi. Seorang yang hajinya mabrur tidak akan pernah terlintas dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya yang menjurus pada kemaksiatan. Bagaimana mungkin orang yang telah dimuliakan di hadapan para malaikat masih senang berbuat maksiat? Ia juga tidak akan rela bila mulut yang telah basah oleh kalimat talbiyah dan zikir ternodai dengan dusta. Seorang haji mabrur sadar dirinya akan menjadi teladan baik dalam tutur kata maupun perilaku. Seorang haji mabrur tidak akan diperbudak dengan obsesi duniawi dan melupakan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Ia akan makin memuliakan dan mendoakan orang tuanya. Ia makin sayang terhadap istri dan anak-anaknya, serta menjaga mereka terhindar dari perbuatan dosa. Kesuksesan tidak berarti menjadi kaya atau karir yang menjulang tinggi, sementara keluarga dibiarkan tidak memahami tujuan hidup sesungguhnya untuk meraih ridha Allah. Haji mabrur akan berempati dan memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya, tetangga, anak-anak yatim, orang-orang fakir dan miskin. Ia selalu bertanya, apa yang bisa dilakukan untuk mereka? Sungguh, haji mabrur kehadirannya bagai cahaya matahari yang menerangi kegelapan, menumbuhkan pohon layu, dan menyuburkan tanah yang gersang. Haji mabrur adalah kekuatan yang bisa membangunkan keluarga dan masyarakat. Karena itu, seorang yang hajinya mabrur seharusnya bisa mendatangkan keberkahan bagi lingkungan di sekitarnya. Sayangnya, ibadah haji saat ini telah mengalami pergeseran makna. Setelah melaksanakan ibadah haji, kita biasa dipanggil haji untuk kaum laki-laki atau hajjah untuk kaum perempuan. Bagi sebagian orang, sebutan itu telah menaikkan status sosial baru. Ada rasa bangga, meskipun hanya kebanggaan semu, karena tidak dibarengi konsekuensi dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan sosial. Padahal, ibadah haji bertujuan untuk memperbaharui tauhid kita, sebagaimana tergambar dalam doa saat wukuf di Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Dialah satu-satunya sesembahan yang tiada sekutu baginya. Miliknya lah semua kerajaan dan kekuasaan, dan miliknya pula segala puja dan puji, dan Dia atas segala sesuatu maha berkuasa.
Wukuf di Arafah tidak bisa diganti dengan dam. Karena itu barang siapa berhaji tapi tidak wukuf, maka hajinya batal. Ia harus mengulang kembali hajinya pada tahun mendatang. Setelah sempurna melakukan semua rukun dan wajib haji, maka ia menjadi manusia baru dengan keyakinan tauhid yang kokoh. Orang yang sudah berhaji telah memperbaharui janjinya kepada Allah untuk memperkuat keimanannya dan menghancurkan semua berhala dunia yang telah memalingkan tujuan hidup semata-mata untuk Allah. Sangat aneh, orang yang sudah berhaji masih percaya dengan tahayul dan perbuatan syirik lainnya, serta memegang kuat tradisi yang batil. Sangat aneh, orang yang sudah berhaji masih diperbudak oleh nafsu duniawi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berhaji ke Baitullah lalu tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Haji mabrur menjadi rahasia Allah, namun kita bisa menilainya secara lahiriah. Karena haji bukan hanya berdimensi spiritual, juga berdimensi sosial. Seorang haji harus peka dan peduli dengan persoalan sosial. Rasulullah dalam suatu hadis mengemukakan bahwa salah satu indikator haji mabrur adalah suka memberi makan. Hadis riwayat Ahmad. Kata memberi makan di dalam hadis ini tentu bukan sekedar memberi makan, juga bermakna luas, yaitu memberikan segala bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ibadah haji bertujuan untuk menumbuhkan semangat pengorbanan yang tinggi dan kesungguhan dalam melakukan berbagai tugas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, teladanilah para haji di masa lalu sebelum era kemerdekaan. Mereka telah mengobarkan pemberontakan kepada penjajah. Mereka rela menyerahkan raga dan jiwanya kepada Allah demi meraih kebebasan dan kemerdekaan. Sejatinya, saat ini kita masih dijajah. Bangsa ini tidak lagi memiliki kemerdekaan dalam bidang ekonomi dan budaya, bahkan politik. Karena itulah, kobarkan kembali pemberontakan dengan cara menjadikan para haji sebagai agen perubahan sosial. Allah Ta'ala berfirman, saat Nabi Muhammad berusia 35 tahun sebelum diangkat menjadi utusan Allah, banjir besar pernah melanda Mekah dan merendam bangunan Ka'bah. Untuk memperbaiki Ka'bah, bangsa Quraisy sepakat meruntuhkannya. Namun tak ada yang berani, khawatir mendapat kutukan, hingga muncullah seorang pemuda pemberani bernama Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi yang pertama merobohkan bangunan Ka'bah. Karena kehabisan dana, pembangunan Ka'bah menyisakan bangunan Ka'bah di bagian utara seukuran 6 hasta yang dikenal dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail disebut juga Al-Hakim, artinya bentuk bangunan tembok rendah dan terbuka setengah lingkaran. Hijr Ismail artinya kamar Ismail. Dulunya merupakan bangunan rumah dari batang kayu beratapkan dedaunan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim untuk kediaman Nabi Ismail dan ibunya, Hajar. Dan konon di tempat ini pula jenazah keduanya dikuburkan. Meskipun hadis ini dinyatakan dhaif oleh sebagian ulama hadis. Saat itu muncul perselisihan di antara kabilah kaum Quraisy, siapa yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad. Perselisihan yang nyaris memicu pertumpahan darah
berhasil diselesaikan setelah seorang pemuda bernama Muhammad yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi mengusulkan agar keempat suku mengangkat Hajar Aswad secara bersama menggunakan secari kain. Sepeninggal Rasulullah, Ka'bah pernah direnovasi pada masa Abdullah bin Zubair. Ka'bah berubah memiliki dua pintu. Satu pintu dekat Hajar Aswad, satu pintu lagi dekat sudut Rukun Yamani, lurus dengan pintu dekat Hajar Aswad. Hijr Ismail juga dibangun bersatu dengan bangunan Ka'bah. Bangunan yang dikerjakan Abdullah bin Zubair kembali dipugar oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima Bani Umayyah. Ka'bah dikembalikan pada bangunan awal pada masa awal bangsa Quraisy. Pintu kedua yang berada di sebelah barat dekat Rukun Yamani ditutup. Dan Hijr Ismail dikembalikan seperti semula berada di luar bangunan Ka'bah. Namun, Khalifah Abdul Malik menyesal telah memugarnya, karena yang dilakukan Abdullah bin Zubair sesuai dengan keinginan Rasulullah. Seperti hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dahulu aku ingin sekali masuk ke Baitullah dan sholat di dalamnya. Maka Rasulullah SAW menarik tanganku dan membawaku ke dalam Hijr seraya bersabda, 'Jika engkau ingin masuk ke Baitullah, maka sholatlah di sini, Hijr, karena ini adalah bagian dari Baitullah, karena kaummu menguranginya di saat membangunnya kembali.'" Pada masa Khalifah Harun al-Rashid, bangunan Ka'bah akan dikembalikan seperti pada masa Abdullah bin Zubair. Namun, Imam Malik menasihati Khalifah agar tidak mudah merubah bangunan Ka'bah sesuai dengan kehendak setiap pemimpin, karena akan mengurangi kesakralan Ka'bah di hadapan umat. Selain mengalami berkali-kali pemugaran, Ka'bah pernah mengalami penyerangan. Serangan terhadap Ka'bah yang paling terkenal terjadi pada tahun 571 Masehi, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Kala itu sebanyak 60.000 pasukan gajah yang dipimpin oleh Gubernur Yaman Abraha berencana menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Namun saat itu Allah mengirim ribuan burung ababil. Burung-burung ini membawa 3 butir batu panas di kedua kakinya dan paruhnya. Dilepaskannya batu-batu di atas tentara gajah. Batu yang konon berasal dari neraka itu menembus daging para tentara dan gajah-gajah mereka. Sebuah tafsir mengatakan burung-burung itu membawa penyakit cacar yang menyebabkan para tentara Abraha tewas akibat bisul yang sangat panas. Kisah ini diabadikan dalam surat Al-Fil. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Peristiwa berdarah lainnya terjadi pada 20 November 1979. Kala itu ratusan orang bersenjata menguasai Masjidil Haram dan menyandera puluhan ribu jamaah haji. Penyanderaan dipimpin oleh Juhaimin ibnu Muhammad ibnu Sa'if al-Otaibi yang mendaulat saudara iparnya Muhammad bin Abdullah al-Qahtani adalah Imam Mahdi atau sang penyelamat akhir zaman. Militan Otaibi ini memaksa para jamaah untuk tunduk kepada Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Penyanderaan berlangsung selama 2 minggu sebelum akhirnya para militan diberantas oleh pasukan bersenjata gabungan antara Arab Saudi dengan beberapa negara. Allah Ta'ala melindungi Ka'bah dari kehancuran selama para penjaga tanah haram dan umat Islam masih menjaga tauhid yang lurus dan menjauhi kesyirikan. Allah menjaga Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Tapi pada akhir zaman, dengan hikmahnya, Allah membiarkan Ka'bah dihancurkan oleh Zusuwai Qatain. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, Zusuwai Qatain dari Habasyah akan menghancurkan Ka'bah. Pengikutnya akan merampasnya dan menanggalkan kiswahnya. Seakan-akan saya melihatnya Ka'bah sedang diruntuhkan batu demi batu. Inilah tanda yang nyata menjelang hari kiamat tiba. Saat itu orang-orang beriman diwafatkan lebih dulu dan yang tersisa
hanya orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, setelah menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan makna haji terus membekas dalam jiwa. Tauhid kita makin kuat dan makin gemar beramal soleh sehingga kita meraih derajat haji yang mabrur. Bagi yang belum berhaji, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemampuan baik harta maupun raga untuk makin menyempurnakan keislaman kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.